pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini dengan GSJS yang ada di Muay Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan hadir. Karena kehadiran Tuhan yang kami butuhkan. Sekedar kami hanya berkumpul rame-rame itu baik tapi tidak cukup Tuhan. Tapi kehadiran-Mu Bapa yang membuatkan kami boleh pulang dari tempat ini akan penuh dengan sorak-sorai. Urapi setiap kami Tuhan. Dari depan sampai ke belakang, kanan kiri. Bahkan juga di studio yang satu lagi juga Tuhan berkati. Dan kami percaya untuk juga mungkin ada live streaming juga Tuhan berkati. Siapapun kami akan buka hati, buka telinga dan akan meresponi dengan cara yang baik. Aku dengan suami secara pribadi Tuhan kalau masih boleh ada di tempat ini sampai hari ini semua hanya because of your grace. Hanya karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau segala-galanya. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Shalom. Wow, long time no see ya. Gonghi ya. Udah gonghi belum sih? Belum ya? Oke lah, minimal angpaunya ditunggu ya. Oke. Bagaimana semuanya sehat? 2025 bagaimana, antusias atau biasa-biasa atau emang gue pikirin? Ya pastilah antusias ya. Dalam Tuhan selalu antusias ya. Oke ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mungkin firmannya agak sedikit agak sentil-sentil lah gitu ya. Tapi karena ini akhir zaman ya. Kalau engkau hanya cari firman yang enak-enak saja, kita nggak akan bisa kuat, nggak akan bisa bertahan. Kita butuh firman yang betul-betul untuk membuat kita semakin mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oke, kita buka dalam Daniel 3 ayat 26 sampai dengan 28. Kita tahu cerita ini bagaimana waktu itu Sadrak, Mesak, Abednego mereka punya iman diuji. Karena waktu itu dikatakan oleh Nebukadnezar, semua orang harus menyembah patung saya, betul? Tapi ternyata ada 3 orang yang tidak mau, betul? Sadrak, Mesak, Abednego. Di akhir zaman ini akan banyak orang pikir mayoritas is the best. Mayoritas selalu betul. No, sometimes walaupun engkau minoritas, tapi dalam kebenaran itu yang menjadikan engkau bisa bertahan di akhir zaman ini. Tepuk tangan Tuhan Yesus ya. Nah, dikatakan waktu itu, akhirnya mereka dimasukkan ke api. Apinya bukan api biasa-biasa, 7 kali lebih panas daripada yang normal, betul? Dan bukan hanya itu, orang yang masukkan api itu pun sampai mati terbakar. Nah, waktu itu Nebukadnezar melihat ada 4 orang di dalamnya. Dia kaget. Dia bilang, loh kan kalau gak salah masuk 3 orang yang kita bakar. Kok ada 4 orang? Nah akhirnya Nebukadnezar berkata seperti ini. Kita buka ya. Ayat ke-26 sampai 28. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang itu tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jua mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya. Melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Luar biasa. Seorang yang tidak mengenal Allah sampai mengakui kedaulatannya Allah. Orang Israel. Betul? Satu lagi kita buka Yohanes. Waktu itu dikatakan Lazarus mati berbau busuk. Betul ya? Nah ini 2 kejadian berbeda. Ini membuktikan apa? Nanti kita akan lihat ya. Nah Yohanes dikatakan waktu itu Lazarus mati berbau busuk. Marta berkata sudah bau. Udah gak mungkin lagi. Betul? Nah tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang Yesus. Yohanes 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus pada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Wow! Dari 2 kisah ini, apa yang kau dapat? Yang satu dikatakan tadi harusnya mati kebakar, harusnya hangus ya, seperti yang sekarang kita lihat banyak kejadian kebakaran di mana-mana, betul. Tapi yang 3 ini selamat, bahkan sehelai rambut pun gak kena, bau kebakar pun enggak. Ini bicara tentang apa? Kedaulatan Tuhan. Tuhan tuh masih ada. Tuhan masih ada. Tuhan tetap ada. Dan Tuhan berdaulat. Jangan sampai kita ragukan dengan keadaan yang semakin tidak menentu saat ini. Tuhan ada enggak ya? Enggak ada. Jangan pernah katakan begitu. Tuhan tuh ada. Lihat kemarin yang terjadi di Los Angeles. Betul? Hanya dengan sin Ana punya angin. Digituin. Tuhan masih keluar batu-batu. Belum batu keras loh. Masih gini batunya. Masih begitu. Tuhan ada. Makanya kalau kita di tempat ini biasa-biasa menganggap enteng semua, hati-hati ya. Tuhan itu hadir dan Tuhan sayang sama kita. Gak mau satu pun daripada kita binasa. Ini pasti. Betul? Bahkan kalau engkau lihat buka Filipi 3, ini adalah pengakuan daripada seorang Rasul Paulus. Filipi 2
Ayat 10 sampai dengan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Allah kita itu ada. Tuhan kita ada. Yesus kita ada. Maka di tempat ini engkau sudah meragukan Tuhanmu. Datang kepada Tuhan hari ini. Nah pertanyaan, kalau memang Tuhan itu hebat Bu Indri. Kalau Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan itu berdaulat. Kenapa masih banyak orang Kristen yang dalam keadaan ketakutan? Kenapa masih banyak orang Kristen dalam keadaan bimbang? Kenapa masih banyak orang Kristen dalam keadaan khawatir, stres, bingung, depresi? Kenapa? Katanya Tuhannya ada. Katanya Tuhannya berdaulat. Nah kita akan lihat hari ini. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena jawabannya sederhana. Karena posisi kita yang salah. Bukan di posisi aman. Hanya ada dua posisi, aman atau tidak aman. Siapa yang suka nonton Idol di sini? Di sini gak suka nonton TV, luar biasa. Calon pendeta semua ya, luar biasa. Kalau saya suka nonton TV, nonton bola juga saya suka, betul? Gak ada yang salah dengan itu, betul? Nah dikatakan kalau misalnya nanti dia punya juri-jurinya bilang engkau di posisi aman, engkau di posisi tidak aman, betul? Ternyata bukan hanya cuma di idol. Dalam kerohanian kita juga ternyata ada posisi yang aman dengan tidak aman. Bukan masalah Kristen, bukan Kristen. Bukan masalah pendeta, bukan pendeta. Aman atau tidak menentukan bagaimana kita bisa bertahan di akhir zaman ini. Ada manusia gak di sini? Ada manusia? Kok ada manusia respon dong, betul. Oke, kita akan lihat. Posisi tidak aman, yang mana Bu Indri? Mari kita buka Ulangan 25 ayat 17 sampai dengan 18. Atau saya ngomong kecepatan? Atau pas? Atau gak ngerti? Yang mana? Pas ya, oke ya. Ulangan 25 ayat 17 sampai dengan 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan semua orang lemah pada barisan belakang. Dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Perhatikan baik-baik. Amalek bicara tentang masalah. Problem. Masalah ekonomi, masalah utang, masalah anak, masalah kesehatan, masalah apapun akan terjadi, akan bisa kita hadapin. Tapi yang diserang habis-habisan dan yang hancur adalah orang barisan belakang. Barisan belakang ini orang-orang yang lemah dan lesu. Tapi orang yang di frontliner akan beda. Makanya hari ini di mana posisi kita sangat menentukan. Jangan pernah bilang saya sudah Kristen dari mulai engkong saya Bu Indri. Nanti kita lihat gak jadi jaminan. Makanya posisi sangat menentukan, bukan Tuhannya yang berubah, bukan kedaulatan Tuhannya tidak ada. Posisimu di mana hari-hari ini? Halo, ya. Nah kita akan lihat ya, kita akan lihat. Waktu mungkin kau bilang Bu Indri, tapi kan janji Tuhan apa? Janji Tuhan kan kita dipelihara, kita diluputkan. Seperti waktu bangsa Israel dikatakan itu Goshen dijaga Tuhan. Ada 10 tulah di Mesir, semuanya mengalami tulah. Ada belalang, ada laler, ada apalagi ada darah, ada mati. Tapi mereka nggak ngalamin. Kenapa kita nggak ngalamin? Pertanyaannya, kenapa? Apa Tuhan berubah? Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu, Tuhan kita gak pernah berubah. Yang berubah adalah kita, posisi kita pindah ke belakang. Nah, mana buktinya pindah? Ini makanya Yesus sampai 4 kali ngomong loh. Kalau Tuhan sudah ngomong sampai 4 kali, ini serius. Mana buktinya? Matius 19 ayat 30, yuk kita buka ya. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jangan anggap enteng bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun kau dari dulu sudah jadi Kristen. Tapi dikatakan akan ada perpindahan besar-besaran nanti. Bukan hanya 1, 2, banyak orang Kristen. Bahkan sekarang lihat negara-negara Kristen. Quote unquote negara Kristen. Semua dosa diaminkan di sana. Posisinya sudah pindah. Makanya hari ini jangan lihat orang, cek diri kita. Di mana posisiku sekarang ini? Karena ini 2025 akan terjadi banyak masa yang sangat tidak gampang. Ekonomi, PHK, kesehatan, virus, gempa, alam, semua akan terjadi. Karena memang sudah dinubuatkan, keadaan akan semakin sukar di akhir zaman. Jadi jangan pernah bilang akan lebih baik. Enggak. Tapi kalau orang yang di barisan depan itu yang bisa bertahan. Makanya target kita bagaimana bertahan. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yes. Ya, nah dikatakan tadi efeknya fatal, betul? Makanya kenapa Tuhan sampai ngomong 4 kali, betul? Nah pertanyaan, apa penyebabnya Bu Indri orang-orang bisa pindah ke barisan belakang? Jawabannya very simple, sederhana. Karena mereka tidak berakar di dalam Tuhan. That's it. Bukan karena gak dibaptis. Bukan karena gak berbahasa roh. Bukan karena gak ke gereja di GSJS setiap hari. Bahkan hari Minggu ibadah, dia hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ada di sini. No. Tapi apakah engkau berakar? Atau hanya Kristen epidermis. Karena banyak orang Kristen hanya kulit luar. Betul? Hanya KTP-nya yang Kristen. Hanya salibnya yang Kristen. Tapi kitanya enggak. Mah kalau ini kita enggak, kita di barisan belakang. Tinggal tunggu waktu dihajar habis-habisan. Bukan karena iblis yang hebat, kitanya yang lemah. Kenapa lemah? Karena di barisan belakang. Kenapa bisa lemah? Karena tidak berakar dalam Tuhan.
Makanya sampai Paulus berkata seperti ini. Dan banyak orang salah mengerti tentang ayat ini. Yuk kita buka, yuk. Kolose 2:7. Bisa ngikutin ya? Pas ya? Oke? Mukanya kok agak tegang-tegang gitu. Aku jadi takut nyampainya. Oke, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau engkau baca sepintas ini ayat, sepertinya ini hanya cuman optional. Ini hanya cuman tawaran. Ayolah, ayo dong, mesti berakar ya. Mesti teguh dalam iman ya. Mesti melimpah dengan syukur ya. Ini bukan tawaran. Ini bukan option, ini bukan pilihan. Ini adalah is a must, keharusan. Kalau engkau mau bertahan di akhir zaman ini. Harus berakar. Karena tanpa berakar kita akan tumbang. Nah kebetulan saya ingat, saya itu suka pohon anggrek. Siapa sih suka anggrek? Di sini gak suka nonton TV, gak suka. Ini ngapain aja nih semuanya? Manusia bukan? Atau manusia yang sudah sama Elon Musk yang sekarang udah pergi ke Mars, betul ya? Ya, bunga. Mama saya itu suka bunga, ya. Dia paling suka bunga anggrek, ya. Bunga anggrek itu keren ya. Coba tunjukin dong anggrek, nih betul ya. Ya waktu saya ulang tahun ada satu gereja ya. Saya juga berharap nanti gereja sini kirim saya bunga juga, betul ya. Ya, itu saya dikirim bunga. Wah, anggreknya keren banget. Dan memang saya suka anggrek. Dan mama saya itu banyak sekali punya anggrek dulu waktu dia masih ada, betul ya. Dan saya pikir gampang lah ngurus anggrek, betul. Akhirnya saya karena suka dengan anggrek, saya bilang sama saya punya suami, "Pak, saya pengen punya anggrek di rumah supaya kalau orang lihat kanan kiri depan belakang anggrek semua," betul. Dan saya bilang sama tukang kebun saya, "Tolong di anggrek ya." Dan waktu itu dia pergi ke Lembang. Di Lembang itu kan murah ya bunga-bunga, betul ya. Dan dia belilah anggrek. Dan saya suruh bilang, beli kurang lebih 30 pot. Push, keren banget ya, udah jagoan, betul. Ternyata apa yang terjadi? Nggak sampai sebulan, mati semuanya. Pertanyaan, kenapa mati? Memang penampilannya oke, anggrek, betul. Penampilannya luar biasa, ke gereja, pelayanan, luar biasa, betul. Tapi dikatakan dia mati. Kenapa mati? Karena anggrek itu beda dengan korma. Kalau korma itu beda, dia berakar ke dalam. Sebelum dia dapat mata air, dia gak akan keluar. Ini orang-orang yang kuat di mata Tuhan. Makanya kenapa dikatakan orang benar seperti korma. Betul? Gak dikatakan orang benar seperti anggrek. Kalau engkau hanya dengan status rohani, hanya juga kita dibilang Kristen, tapi engkau tidak berakar, gak akan bisa. Korma itu, anggrek itu susah ngurusnya ibu-ibu, bapak-bapak. Saya pikir saya sudah aman. Dengan saya beli korma 30 pot, aman lah itu. Dengan ada tukang kebun khusus, ternyata gak bisa. Karena dia kalau panas terlalu panas gak bisa, dingin terlalu dingin gak bisa, dan air kebanyakan gak bisa, serba salah. Ini orang yang paling sensi di dunia. Maka tempat ini yang sensi ke anggrek, bertobatlah engkau. Ini anggrek beda sama korma. Korma walaupun ada badai, itu di Dubai, itu kalau ada angin, wah kalah tuh angin topan yang ada di LA, betul? Tapi lihat, karena dia air, akarnya kuat, masuk ke dalam sampai ketemu mata air, tidak tergoyahkan tuh. Bahkan tahunnya lama, ratusan tahun mereka bisa. Dan yang luar biasa, buahnya manis, maka bisa menjadi kekuatan bagi kita. Inilah orang Kristen harusnya. Nah pertanyaan, apa semua orang-orang pilihan seperti kita ini udah aman pasti berakar semuanya? No. Nanti kita buktikan. Kita akan lihat tadi, hanya ada 2 golongan orang Kristen. Hanya ada 2 golongan orang Kristen. Orang Kristen yang berakar atau tidak berakar. Bukan karena orang Kristen kaya atau miskin. Bukan orang Kristen pintar atau bodoh. Bukan orang Kristen cantik atau jelek. Bukan orang Kristen gendut atau kurus. No. Tapi apakah dia berakar atau tidak akan membedakan ketahanannya di akhir zaman ini. Kita akan lihat. Orang-orang ini adalah orang pilihan Tuhan. Keluarga Ayub. Keluarga Lot. Itu orang pilihan Tuhan semua, betul? Tahu gak siapa Lot? Lot itu adalah keponakan daripada siapa? Bapak Abraham. Orang percaya. Itu keponakan dalam, bukan luar, betul? Ada manusia gak sih di sini? Ini ngerti apa enggak? Tolong jawab saya. Ngerti? Ngerti ya? Nah ini Lot ini adalah keluarga yang disayang oleh Tuhan. Orang pilihan Tuhan. Bahkan waktu papanya meninggal, Abraham dia bawa. Padahal Tuhan gak suruh bawa, tapi dibawa sama Abraham. Dan akhirnya kecipratan berkat, betul? Dan waktu ada Sodom mau dihancurkan, ini mau diselamatkan. Artinya Tuhan sangat sayang dengan keluarga Lot ini. Pertanyaan, apakah mereka berakar? No. Mana bukti gak berakar? Kita lihat ya. Makanya hari-hari ini kalau engkau hanya sekedar dengan saya berkata I'm Christian, saya sudah pelayanan di GSJS, Ibu Indi sudah pelayanan bertahun-tahun, gak jadi jaminan. Lot kurang apa? Pasti Lot juga suka ibadah. Pasti Lot juga suka ke GSJS, betul? Tapi ternyata engkau lihat hasilnya bagaimana. Pindah ke bagian belakang tuh istrinya. Dari depan pindah ke belakang. Keturunannya semua menjadi keturunan terkutuk. Ini orang yang tidak main-main. Karena dia tidak berakar. Gak cukup engkau hanya kaya. Engkau punya harta. Gak jadi jaminan kalau kita tidak berakar dalam Tuhan. Nah mana buktinya? Mari kita lihat ya. Kita lihat tempat ini. Mana buktinya bahwa ini orang yang dipilih. Tapi karena tidak berakar akhirnya pindah ke bagian belakang. Kita lihat ya. Sebentar. Mana dia? Oke.
Saya sudah pindah kemana-mana ini. Sebelum masuk kepada nanti kita lihat kepada Lot. Sebentar, kita buka dulu Markus 4 ayat 6. Akibat orang yang tidak berakar. Kita lihat ya. Markus 6 ayat 4. Markus 4 ayat 6. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Perhatikan, daun akan kering karena dia tidak berakar. Matius 13 ayat 21. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas dan penganiayaan karena firman itu, orang ini pun segera murtad. Jelas. Kalau engkau lihat, dulu dia pelayanan loh Bu Indri. Dulu dia berapi-api loh Bu Indri. Dulu dia ikut doa. Di mana ada doa, ada. Di mana ada ibadah, ada. Pokoknya dia maha hadir. Betul? Jadi bukan hanya Tuhan yang maha present. Tapi ternyata banyak orang-orang Kristen yang maha hadir. Di mana ada PD dia ikut semuanya. Betul? Tapi dia kok hilang sekarang? Kok nggak ada? Karena nggak berakar. Mungkin ada masalah, penindasan terjadi. Murtad. Michael, kalau lihat ada banyak orang Kristen yang sekarang pindah kepercayaan. Bahkan hamba Tuhan yang pindah kepercayaan. Yang paling mengerikan sudah pindah kepercayaan, jelek-jelekin Yesus lagi. Itu namanya kurang ajar, betul? Perlu kita hajar, betul? Kenapa bisa? Karena dia nggak berakar. Maka dikatakan tadi akan murtad. Ini yang ngomong adalah Yesus sendiri, bukan saya. Pakai hari-hari ini kalau engkau dan saya hanya sekedar Kristen, nggak akan bisa. Waktu ada masalah, ada tantangan. Karena ikut Tuhan, halo. Ikut Tuhan tuh nggak selalu 5 roti 2 ekor ikan 5.000 orang makan. Nggak selalu. Nanti dikatakan 1 cupak gandum harga 1 dinar. Bayangan 1 cupak tuh sekali makan 1 dinar. 1 dinar orang kerja. UMR sekarang berapa? Di Jakarta, nggak tahu berapa? 5 juta? 5 juta, bagi 30 hari, berarti berapa? 160.000 per hari. Sekali beli makan, 160.000. Mate gak tuh? Akan terjadi, bisa. Itu di Alkitab dia katakan. Bahkan dikatakan tahi keledai. Tahi keledai, tahu tahi keledai? 60 sikal perak, 60 sikal harganya. Artinya akan ada kekeringan. Bahkan dikatakan di Alkitab, air matamu kusimpan di kirbat. Artinya apa? Ikut Tuhan bisa dari mata. Tuhan, kenapa bisa? Tapi yang luar biasa Tuhan simpan di kirbat, artinya Tuhan peduli. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ada masalah, bukan gak ada masalah. Makanya gak heran kenapa bisa tiba-tiba kok dia bisa pindah. Kok tinggalkan Tuhan, kok gak melayani lagi. Karena dia gak berakar, very simple. Jadi jangan tanya ini dan itu, gak berakar. Kalau dia berakar tidak akan mungkin. Karena korma tidak pernah gara-gara angin Santa Sin Ana dia jatuh. Gak ada tuh, kuat terus. Digoyang pun tetap kuat. Ini orang Kristen yang berakar. Amin, makanya hari-hari ini, where are you? Di mana posisi kita, betul? Nah kita akan lihat sekarang ya. Dikatakan untuk berakar. Bagaimana Bu Indri? Buka Matius. Matius 11 ayat ke... maafkan saya. Bukan Matius 16 ayat 24. Untuk orang berakar. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya. Setiap orang, artinya siapapun kita. Pendeta, gak pendeta, jemaat, orang kaya, orang miskin, semuanya. Setiap kita yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dikatakan syaratnya untuk engkau berakar 3 ini. Firman ini jarang disampaikan mungkin karena orang Kristen nggak suka yang nggak enak, betul? Kalau bisa firmannya berkat tercurah. Betul? Halo, nggak usah kau minta berkat akan nyusul tuh. Orang Kristen tuh berkatnya itu nyusul di belakang. Kau ke kanan dia ke kanan, kau ke kiri dia ke kiri, kau ke depan dia ke depan. Yes, pasti. Tapi berakar dulu. Karena bagaimana tiba-tiba mau diberkati Tuhan tapi nggak berakar, baru ada goncangan di firman. Bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya orang-orang yang di luar sana, untuk setiap kita tempat ini. Harus sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan bicara tentang apa? Ikut jalur Tuhan. Apa jalur Tuhan? Kita akan lihat nanti. Bukan hanya bilang, ya aku pengikut Tuhan, ku mau sepertimu Yesus. Hanya ngomong doang. Giliran suruh ikut Tuhan gak mau. Karena ikut Tuhan, jalan Tuhan sometimes gak selalu menyenangkan, betul? Nah kita akan lihat sekarang. Ada 4 fakta. 4 fakta orang yang sangat awalnya, orang yang awalnya dia harusnya menjadi orang pilihan Tuhan. Harusnya 5 fakta. Harusnya dia aman. Harusnya dia itu dalam keadaan aman. Karena mereka dari mulai kecil sudah kenal Yesus. Dari mulai kecil sudah tahu kebenaran. Dari mulai kecil sudah baca Alkitab. Dari mulai kecil sudah pelayanan di GSJS. Tapi ternyata tidak jadi jaminan. Siapa mereka? Pertama, keluarga Lot. Keluarga Ayub, kita buka ya. Ayub 2 ayat 8 sampai dengan 10. Lalu Ayub mengambil sekeping belang untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub padanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Orang yang berakar itu mulutnya pasti jadi berkat. Jadi kalau mulut kita masih sumpah serapah, dikit-dikit nyesal gua malu, nyesal gua jadi orang Kristen, nyesal gua pelayanan. Gak mungkin ini berakar. Dan orang yang berakar pasti tahu paket Tuhan tuh ada 2. Bukan hanya paket hebatnya Kentucky, tapi paket Tuhan ada yang gak enak, ada yang enak. Seringkali kita hanya mau yang enak aja, betul?
Kalau enak, Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Waktu sakit gak sembuh, haleluya gak? Halo. Kemarin ini cucu saya lahir bulan September. Waktu lahir dia 3, sekian kilo sehat. Luar biasa. Ternyata hari ketiga atau keempat tiba-tiba kuningnya, jaundisnya luar biasa. Kalau jaundis yang kurang baik itu 9 atau 8. Cucu saya 25. Parah luar biasa. Itu kita dalam keadaan sampai wah Tuhan. Dibawa ke dokter dan dokter bilang apa? Ini anak nanti kalau cepat atau lambat ini akan buta karena dia kena toksu. Dan cepat atau lambat akan tuli dan cepat atau lambat akan retarded. Bayangkan engkau mendengar seperti ini. Halo. Kalau engkau tidak berakar dalam Tuhan, engkau bisa marah sama Tuhan. Tuhan kenapa? Kurang apa aku melayani engkau Tuhan? Kurang apa aku mengasihi engkau Tuhan? Halo? Kalau engkau seperti istri Ayub, perempuan gila. Makanya orang di tempat ini yang suka ngomel-ngomel, itu gila. Alkitab yang menyatakan, betul? Halo? Makanya kalau istrimu ngomel-ngomel, bapak-bapak bilang, perempuan gila. Suami-suami yang di sini suka darting, bilang, suami gila. Betul? Halo? Ini fakta mengatakan. Orang yang berakar gak akan mungkin mulutnya sombral. Tahu sombral apa bahasa Sunda? Gitu. Asal ngomong. Kutuki alamu. Percuma gue jadi orang Kristen. Ngapain ikut Tuhan? Kalau kau seperti ini bahaya. Ini dikatakan istri Lot. Orang yang harusnya di bagian depan. Akhirnya jadi tiang garam pindah ke belakang. Halo. Ini istri Ayub Lot. Ini istri Ayub. Akhirnya dibilang perempuan gila. Bukan istri Lot ya. Dan dikatakan tadi. Ini fakta. Banyak orang mengaku orang Kristen. Tapi mulutnya enggak mulut orang Kristen. Karena mulut Yesus itu penuh dengan berkat. Tidak pernah Tuhan bilang, sumpah. Yang suka di sini sumpah bertobatlah engkau. Yang tukang bohong, saya bisa lihat tukang bohong loh. Yang suka bohongin istrinya saya bisa lihat. Saya pakai kacamata ya, kacamata saya anti peluru soalnya. Yang suka bohongin istrinya, gaji gak dibawa pulang semuanya, betul? Kelihatan. Halo. Bagaimana engkau berkata engkau berakar kalau mulut kita gak seperti yang Tuhan inginkan. Yang pertama adalah istri, siapa? Istri Ayub. Yang kedua, ini istri Lot. Istri Lot mungkin gak mengutuki Tuhan. Betul? Dia gak mengutuki Tuhan. Tapi dia juga orang yang pindah ke barisan belakang. Buktinya jadi tiang garam. Betul? Halo? Gak sayang tuh ikut Tuhan. Hanya hidupnya terakhir jadi tiang garam. Kalau saya sih rugi ya. Kalau ikut Tuhan tuh jangan tanggung makanya. Lihat kenapa dia. Karena dikatakan oleh malaikat. Malaikat ngomong sampai 3 kali loh. Nanti baca di Kejadian 19. 3 kali malaikat berbicara lari. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kau dengar firman sampai 3 kali berturut-turut disampaikan Pastor Andrew, bukan karena dia kehabisan bahan. Tapi kalau Tuhan mau ngomong sama kita. Halo? Kan sering kita bilang, itu lagi firmannya. Kalau kita datang dengar firman yang sama berulang-ulang, Tuhan lagi ngomong sama si istri Lot. Tuhan udah bilang lari. Kenapa istri Lot jalan? Karena dia cuek sama firman. Kalau engkau cuek sama firman tempat ini, kau akan rugi. Karena kekuatan kita adalah firman. Karena firman adalah Allah sendiri, betul? Kenapa dia cuek? Siapa tahu? Dapat kuis ya berani. Boleh bawa pulang speaker ini. Tapi tanggung jawab pada yang punya hajat. Kenapa dia jalan? Bahkan menoleh ke belakang. Kan udah jelas firmannya berkata. Malaikat berkata lari. Jelas kok firman. Tuhan tuh kalau ngomong tuh jelas sama kita. Tuhan tuh gak pernah ngomong terselubung. Gak kong kali kong, gak pat gulipat. Tuhan tuh ngomong straight to the point. Kayak Tuhan tuh ngomong sama Yudas. Ada nanti di antara kalian akan menyerahkan aku. Dan dia akan mencelupkan tangannya ke sini. Tuhan sangat jelas ngomong. Tapi kita pura-pura, bukan aku kan Tuhan. Ini istri. Siapa? Istri Lot. Pertanyaan, kenapa dia gak antusias? Kenapa dia gak meresponi firman? Karena firmannya Zoar. Coba kalau firmannya Sodom. Firmannya New York. Firmannya Paris, shopping, pasti dia mau, betul. Seringkali kadang-kadang kita pilih firman. Firman yang enak baru kita amin. Kok tuh firman yang gak enak, masih amin gak? Ada manusia gak di sini? Pastor Andrew jangan undang saya lagi. Halo, saya bukan tertarik diundang dengan banyaknya manusia. Saya lihat respon. Karena responmu yang menentukan hidupmu. Bukan engkau hadir di tempat ini tapi engkau tidak ada di sini. Orang yang hadir pasti respon. Hanya ini masuk surga dari tadi. Yang lainnya semua kemana? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya bertobat. Pertama kali saya lakukan adalah meresponi firman. Waktu itu dikatakan dokter, anak saya lahir cacat. Saya masih ingat tanggal 20 Mei 1999. Dan tidak akan mungkin anak saya bisa lahir normal. Waktu hamba Tuhan datang, hamba Tuhannya hamba Tuhan biasa. Jangan lihat firman karena pendetanya besar. Mau pendetanya pun ecek-ecek menurut kita. Kalau itu firman, responin.
Saya responi firmannya. Dia katakan Yesaya 43 ayat 4a. Ibu Indri, engkau berharga, engkau mulia di mata Tuhan. Itu saya responi betul-betul. Dan kalau betul aku berharga, hanya satu saya minta. Saya gak minta uang, gak minta rumah, gak minta semua. Hanya minta anak saya lahir normal. Dan Tuhanku luar biasa. Di tengah orang yang tidak layak sekalipun Tuhan menjawab doa saya. Dan anak saya lahir normal. Sekarang dia, tunggu dulu. Masih ada lagi. Sekarang dia lahir normal. Tinggi 175, cantik, langsing. Sekarang lagi ambil sekolah di London. Dia mau ngelamar, isi formulir. Tuhan bisa ubah. Karena aku respon kepada firman. Pakai kalau engkau sini sok jutek. Gak bakalan pulang gak jadi apa-apa. Jadi tiang garam. Ngapain datang kemari jauh-jauh? Parkir mahal, betul? Datang mungkin jauh. Dari Alaska di sini. Ngapain? Wasting your time, betul? Kalau saya terus terang siap datang ibadah, saya mau respon. Kalau aku respon, Tuhan tuh suka. Makanya kenapa Zakius namanya masuk dalam Alkitab. Karena dia respon. Gak bisa lihat Yesus. Dia naik pohon. Dan dia betul-betul ingin ketemu. Sampai Tuhan bilang, aku harus menumpang di rumahmu. Sampai Tuhan katakan, I have to. Jarang-jarang Yesus ngomong begitu. Kenapa dia? Karena dia orang yang respon. Enggak juga mau respon. Bertobatlah. Bertobatlah engkau di tempat ini. Tadi katakan tadi, kenapa? Karena Zoar. Seringkali kadang-kadang kita pilih-pilih firman. Kalau firman yang gak enak di telinga, kita gak suka. Tapi firman yang enak di telinga, kita suka. Karena Zoar itu gak disukai oleh istri Lot. Kenapa Zoar? Nah, ada apa di Zoar? Yuk kita lihat yuk kejadiannya. Supaya di tempat ini engkau sadar apa sih Zoar. Makanya kenapa istri Lot cuek ya. Kita buka yuk kejadian. Kejadian mana di kejadiannya? Kejadian 19 ayat 20 sampai 22. Sungguh kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Ini kata Lot. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahabat malaikat, baik. Dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yaitu kau dan kota yang telah kau sebut tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Jelas dikatakan, Zoar itu kota kecil. Zoar bukan Sodom. Seringkali waktu engkau ikut Tuhan, engkau gak seperti yang kau harapkan. Dulu engkau bos besar, tiba-tiba sekarang harus di bawah. Dulu engkau punya posisi tinggi, tiba-tiba sekarang gak punya apa-apa. Dulu engkau banyak harta, sekarang kehilangan harta. Dulu engkau sehat, sekarang sakit. Masih gak respon kepada dia. Lot gak mau. Ini orang gak berakar. Kalau engkau berakar, walaupun engkau dibawa ke Zoar, katakan aku mau Tuhan. Karena jalan Tuhan gak selalu jalan Sodom. Jalan Tuhan gak selalu jalan New York. Jalan Tuhan kadang-kadang Palungan. Jalan Tuhan kadang-kadang dapur api yang panas 7 kali. Jalan Tuhan kadang-kadang Getsemani. Jalan Tuhan kadang-kadang diludahin. Blah! Jalan Tuhan kadang-kadang ditinggalkan. Bisa. Kita bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sangat-sangat sayangi. Kok tega Bu Indri? Kurang apa murid-murid disayang oleh Yesus? 3,5 tahun Yesus bersama dengan mereka. Ditinggal tuh mereka lari semuanya. Halo? Halo? Artinya itu jalan Tuhan. Itu Zoar. Mau gak ikut Zoar? Kalau kau tidak mau ikut Zoar, engkau belum berakar. Jadi berakar atau tidak bukan masalah udah lama Kristen apa enggak ada hubungannya. Berakar atau tidak membuktikan orang siap untuk masuk Zoar walaupun tidak nyaman menurut dunia. Saya mengalami Zoar cukup lama dengan suami 13 tahun. Ekonomi kami digoncangkan. Sampai tinggal di rumah 21. Kamar kita, kamar anak saya 3 orang, anak kami 2 kali 3, 1 di bawah di lantai. Anak tiap sekolah tanggal 10 ditagih, uang sekolah belum bayar. Dan baju saya keren banget. Kalian tahu ya, pernah saya ceritakan. Baju saya itu, harga bajunya dari Cimol dibeli. Saya gak tahu di Jakarta, tapi kalau di Bandung Cimol itu untuk orang-orang dari Amerika, dari Eropa, untuk kisasi ke orang-orang marginal di Indonesia. Bajunya satu, kalau lengkap dia punya kancing 25.000, kalau kancing hilang satu 5.000 perak. Dan saya pakai itu 13 tahun. Tapi sekarang lihat beda kan. Foto dong, foto. Beda. Karena waktu engkau tidak marah dengan Zoar. Engkau jalankan Zoar karena engkau mau berakar dalam Tuhan. Sama Tuhan tinggal balikan tangan. Halo. Orang yang mau masuk Zoar dengan sukacita, Tuhan akan berikan kekuatan. Nah, itu yang kedua. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yang ketiga. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, istri Ayub. Dia tidak peka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau mau berakar, pertama kali itu tingkat kepekaan kita mesti tinggi. Tentang yang kita lakukan ini benar atau tidak. Karena gak mungkin kau tidak tahu itu dosa. Gak mungkin. Betul. Masa zina gak dosa. Masa selingkuh dengan si Us gak dosa. Masa sekarang makan dengan suami orang atau istri orang sambil pandang-pandangan gak dosa. Gak mungkin. Di sini ada seperti itu. Karena saya bisa melihat. Mata saya tajam seperti elang.
Harusnya peka. Harusnya kan istri Lot kan peka kan. Dia udah gak respon. Dia udah gak mau responi firman. Tinggal ngaku, ampuni aku Tuhan. Betul? Harusnya kan istri Ayub kan tinggal respon. Aduh mulutku, ampuni aku Tuhan. Aku sombral, ampunin. Betul? Sering kadang-kadang perempuan tuh mulutnya asal. Betul? Saya juga pernah gitu mulutnya. Ya udah, cerai aja. Cabut itu omongan semuanya. Karena kalau engkau tidak cabut, terjadi loh. Nah ini, orang-orang yang tidak berakar itu gak peka dengan dosa. Tapi lihat perempuan Samaria, barisan belakang. Kita lihat ya, maka di tempat ini kalau engkau masih kalah dengan perempuan Samaria, bertobatlah engkau. Mari kita lihat ya. Yohanes 4 ayat 15. Berapa lama lagi saya? Udah habis? Sisa waktu? Oke, masih ada. Yohanes 4 ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya. Ini ada perempuan Samaria, dia ambil air jam berapa? Siang, bolong. Jam berapa bapak-bapak ibu-ibu? Jam 12 siang. 12 siang. Itu terus terang, kalau saya itu musuh terbesar saya. 12 siang. Kenapa? Karena aku perawatan. Wah, sampai ngeflag nih kan mahal betul biayanya, betul. Dan ini perempuan juga saya yakin perawatan karena dia kawin 5 kali. Gak mungkin lah ada yang mau sama dia kalau dia gak perawatan, betul. Halo? Dia perawatan di klinik kecantikan yang paling mahal di Jakarta, betul. Tapi dia harus ambil jam 12 siang. Kenapa? Karena kalau dia ambil pagi itu orang ngomongin dia. Kan perempuan tuh jago gosip, betul. Muka-muka tukang gosip saya bisa lihat di sini. Bisa, munculnya lebih panjang daripada yang normal, betul. Nah, awas kalau gosipin saya ya. Betul. Nah ini dia ambil jam 12 siang. Karena gak ada pilihan. There is no choice, betul. Nah lihat, perhatikan. Waktu itu dia ngomong apa sama Yesus. Perhatikan ya, kita lihat ya. Ayat 15. Kata perempuan itu padanya, Tuhan berikan aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang kemari lagi untuk menimba air. Dia udah takut, dia udah trauma datang ke sana ambil air. Karena muka orang-orang itu kayak muka harimau semuanya. Karena memang dia mengambil mungkin suaminya. Suami orang lain, betul? Nah perhatikan apa kata Yesus. Ayat 16 dan 19 ya. Kata Yesus padanya, pergilah panggil suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Perhatikan, kata Yesus. Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Hal itu engkau berkata benar. Perhatikan respon perempuan ini. Kata perempuan itu, Tuhan nyata sekarang bahwa engkau adalah nabi, luar biasa. Lihat ini orang yang bagian belakang. Tapi waktu ditegur dosanya, ditegur kelemahannya, enggak marah, enggak sensi, enggak tersinggung, enggak jaim, enggak ngambek. Sementara banyak orang Kristen kok tersinggung, udah gak usah pindah gereja lagi. Halo, ini perempuan Samaria. Barisan belakang, waktu dosanya ditelanjangi oleh firman, dia gak marah. Kita sering kali marah kan, firman itu lagi, pasti ini ada disampaikan sama pendeta. Maka ibu ini ngomong ini. No. Kalau saya nyampaikan firman, itu betul-betul hanya dari Tuhan. Tidak pernah ada titipan sama saya. Halo. Bagaimana engkau waktu engkau dikoreksi sama firman? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ditegur oleh firman, karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan berkata, aku menegur dan menghajar orang yang kuasihi. Kalau engkau tidak ditegur dan tidak dihajar, engkau anak gampang. Saya bersyukur aku ditegur oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan hidupku. Kami dengan suami mengalami hajaran Tuhan yang luar biasa. Tapi lihat, walaupun Tuhan yang mengajar, Tuhan yang meluk kita. Itu bedanya. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Perempuan Samaria, dia gak marah, dia gak kecewa, dia gak langsung bilang, emangnya siapa lu? Enggak. Dia bilang, Tuhan, betul engkau Tuhan. Dan lihat, orang yang berakar, yang mau dikoreksi diri. Melalui perempuan ini, satu kampung Samaria bertobat. Mulutnya punya kuasa. Mau mulutmu punya kuasa? Banyak akuin dosa. Jangan simpan dosa. Jangan tabung dosa. Karena itu maut adanya. Halo. Saya bersyukur, saya bisa bongkar semua dosa karena kasih anugerah Tuhan. Saya gak pernah tertutup. Saya selalu bilang, saya pernah gak hidup gak benar. Kami dengan suami pernah hidup di titik yang paling mengerikan, hitam, tam, dan segini semuanya. Tapi kasih karunia Tuhan, waktu kami mengaku dosa, Tuhan katakan, maka ia setia dan adil dan dia mengampuni segala pelanggaran. Dosa semerah kermiji menjadi putih seperti salju. Halo, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Makanya jangan simpan dosa. Orang yang dosanya lepas, itu mukanya makin cantik loh. Lihat tempat ini, yang mukanya di sini jelek ya, dan penuh dengan kegelapan, dan penuh dengan kemarahan. Itu pasti belum bereskan dosa. Karena orang yang bereskan dosa itu seperti kukan terbang tinggi di awan. Betul? Lepas, belum hidupnya. Tapi kalau engkau masih tertuduh, engkau ngumpet terus seperti si Hawa dan si Adam ngumpet dengan semak-semak. Gak jadi apa-apa. Tapi kalau orang yang sudah pelepasan itu beda hidupnya. Bisa terbang tinggi, halo. Makanya rugi kalau gak ngaku. Amin. Yang keempat, ciri khas daripada orang yang berakar. Itu pasti
nggak asumsi. Jangan asumsi. Jangan-jangan, kayaknya, mana tahu. Jangan asumsi sama Yesus dengan berkata, Tuhan kau tidak peduli kita binasa. Itu kata murid-murid waktu ada badai. Walaupun ada badai dalam hidupmu, jangan pernah bilang Tuhan gak peduli. Dia sangat sayang sama kita. Halo? Istri Ayub, dia asumsi. Kutukilah Allahmu, orang dia gak benar. Ngapain lu mesti ikut dia? Orang-orang yang asumsi, yang parno, yang penuh dengan curiga. Itu bahaya. Halo? Mana istri-istri yang angkat tangan? Jangan suka curiga kalau suamimu pulang malam. Walaupun agak bau minyak wangi, gak apa-apa. Bisa Tuhan ubahkan dari minyak wangi menjadi minyak urapan. Capek loh ibu-ibu kalau asumsi terus. Capek. Engkau tidak akan bahagia dan akan penyakit kanker. Karena penyakit itu dimulai dari pikiran. Kayaknya. Asumsi terus. Prasangka buruk. Kayaknya. Dulu saya asumsi terus sama suami saya. Karena suami saya terus serang. Cewek-cewek. Apalagi cewek Bandung. Cewek Bandung tuh cantik-cantik ibu-ibu, bapak-bapak. Betul? Halo? Tiang listrik pun cantik di Bandung. Cantik-cantik. Makanya suami saya kalau udah pergi. Apalagi dia orang Harley. Dia wakil ketua Harley Davidson. Orang naik sepeda aja bisa istrinya 5, betul? Ini suami saya dan suamiku tuh cool orangnya. Dulu saya asal siap pulang saya periksa bajunya. Saya cium-cium. Mau minyak wangi enggak? Capek hidupnya. Tapi kalau sekarang karena aku sudah berakar dalam Tuhan. Beda. Ada trust. Suamiku percaya dengan aku percaya dengan suamiku. Ya kan sayangku, mana suamiku? Pa, mana suamiku kok gak kelihatan? Pa, where are you? I love you. Bapak-bapak, ibu-ibu begitu gak sama suaminya? Harus yang sama suami orang ya. Harus, kalau saya sama suami saya mesra banget. Suami saya juga sama saya mesra banget. Kita selalu kayak tadi pas mau berangkat aja, pas lagi pakai baju, suami saya bilang begini, cakep loh kamu. Ah iya, saya bilang gitu. Dan aku tidak akan cuci baju di seminggu. Betul? Yes. Jangan asumsi. Orang yang berakar itu tidak asumsi. Dia positive thinking. Dia percaya karena dia pegang janji-janji Tuhan. Makanya Abraham kenapa bisa tenang menyerahkan anaknya Ishak? Karena dia tidak ada asumsi. Dia bilang Allah menyediakan. Dan betul di ujung sana ada kambing yang tanduknya nempel dengan semak-semak. Waktu dia datang gak ada kambing loh. Tapi karena tidak asumsi Tuhan bisa ubahkan. Amin. Lihat kanan kiri, lihat pasanganmu. Yang suka curiga sini. Saya bisa tahu istri saya yang suka curiga. Lihat pasanganmu, jangan pasangan orang. Lihat suamimu, lihat istrimu. Mulai sekarang kita trust ya, bilang ayo coba. Ayo bilang. Bilang dong sama istrimu, sama suamimu. Mulai sekarang kita trust ya ma, trust ya pak. Karena orang yang trust itu beda loh rumah tangganya. Betul? Dan berkat Tuhan dicurahkan pada keluarga yang rukun. Rugi kan? Goblok namanya kalau masih asumsi. Yang kelima, saya mau tanya, mungkin gak orang gila jadi berkat? Mungkin gak orang gila jadi berkat? Tidak mungkin. Karena dia udah memikirkan dirinya aja pun udah susah. Mungkin gak tiang garam jadi berkat? Tidak mungkin. Tapi orang yang berakar pasti jadi berkat. Pasti. Pasti. Hari ini udah berapa tahun kau ikut Tuhan? Sudah engkau diselamatkan? Ayo ajak teman-teman untuk diselamatkan. Sudah engkau didoakan? Doakan orang lain. Sudah engkau diberkati? Berkati orang lain. Sudah engkau dilayani? Layani orang lain. Kalau engkau hanya seperti laut mati, kita belum berakar. Hari-hari ini Tuhan lagi mencari orang-orang seperti perempuan Samaria. Kalau yang Kristennya jual mahal, Tuhan bisa pakai yang lain. Batu pun Tuhan bisa pakai untuk menyembah Tuhan. Ayo ambil keputusan. Saya sudah 25 tahun pelayanan. Terus terang, latar belakang saya bukan pendeta. Saya dengan suami, kami orang sekuler murni. Saya sekolah di Amerika, tidak pernah kepikir untuk jadi seperti ini. Tapi kalau Tuhan mau bawa ke sana, tinggal ikut aja agenda Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kita. Jadi pesan Tuhan bagi kita setiap hari ini, ayo ambil keputusan. Mau apa? Berakar atau biasa-biasa aja? Berakar ya. Halo, mau berakar? Saya ada buku nih. Bukunya ada 2. Setiap kita lahir di dunia ini, pasti lahir seperti kertas kosong, betul? Betul ya? Betul nggak? Mesti diancam dulu nih baru. Betul? Kau mulai hidup 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Mungkin hidupmu penuh dengan kemarahan. Marah. Atau mungkin hidupmu penuh dengan tidak bisa menerima keadaan. Kenapa hidupku seperti ini? Atau mungkin kehidupanmu dengan penuh kebencian. Saya mau tanya, kira-kira kalau engkau punya keturunan, punya anak, punya cucu,
Mau nggak kau kasih tahu bukumu tentang ini kepada cucumu atau kepada anakmu? Nggak mungkin, kita buang, betul. Tapi kalau engkau punya buku kehidupan, waktu orang melihat engkau, luar biasa ya. Dia penuh dengan pengampunan. Dia lihat lagi, wow, kok bisa ya dia setia dengan suaminya yang kurang ajar itu loh. Kok bisa ya dia ya betah dengan istri yang cerewet itu ya. Kok bisa dia melayani padahal dia nggak pernah dihargai. Penuh dengan kasih. Saya percaya setiap kita akan cerita buku ini kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita. Saya punya cucu Tobi, sekarang usianya 5 bulan. Saya pasti akan ceritakan ini pada dia. Yang indah tentang kasih. Orang yang berakar pasti kasihnya full kepada Tuhan. Tuhan berkati. Semua diberkati? Saya punya kaos, baik banget ya hamba Tuhan ya. Udah bawa khotbah, kasih kaos lagi, betul? Ini kaos cinta. Kalau saya dengan Pak Ari itu selalu apa-apa produknya selalu produk cinta. Aku anak kesayangan Bapak, ini masih 2024 punya ya. Nanti 2025 keluar, makanya undang saya lagi ya. Aku anak kesayangan Bapak. Ini kaos ini sebenarnya kaos profetik loh. Karena setiap orang yang menerima kaos ini pasti pas keadaannya. Waktu kemarin saya lupa di mana tempatnya, seorang yang sudah mau bunuh diri. Dia terima kaos ini dan akhirnya dia ikut Tuhan. Ada seorang istri yang sudah mau bercerai. Bisa pas, saya sendiri nggak tahu. Maka di antara orang-orang yang angkat tangan itu biasanya saya pilih, bukan saya yang pilih, itu Tuhan yang pilih. Ada yang mau ini? Ini ukurannya L, yang berat badannya 70 kilo. 70 kilo angkat tangan? 70 kilo? Oke. Bapak memang di depan, makanya enak tuh barisan depan ya. Pasti dapat. Udah Pak, sini. Itu untungnya barisan depan. Mana istrinya Pak? Maju sayang. Saya sudah ngelihat ibunya dari tadi. Ya. Bapak namanya siapa? Pak Sugeng. Ibunya? Ibu Lina. Sudah menikah berapa lama? 23 tahun. Anaknya? Keren ya. Kalian akan Tuhan percayakan 2025 ini. Ada sesuatu yang kalian gak pernah pikirkan, gak pernah kalian dengarkan, Tuhan akan siapkan. Yang penting berakar dalam Tuhan. Ya, love you sayang. Love you ya Pak. Tuhan berkati. Satu lagi ya. Sebenarnya aku bawa 500 loh. Tapi rugi bandar kalau dibagi semua, betul. Satu lagi bagian belakang nih sekarang. Yang berat badannya berarti berapa kilo? 60 kilo ya? L. 60 apa berapa ya Pak? 70 kilo L. 70 kilo L. Ayo angkat tangan, siapa yang mau? Angkat tangan, ayo. Ini wanita ya, karena tadi pria. Mana? Angkat tangannya pun gini. Yang benar atuh, mau dikasih berkat. Angkat tangan. Oke, karena engkau antusias. Tuhan suka dengar orang antusias. Namanya siapa sayang? Siapa? Elizabeth, 70 kilo. Sekali ini kamu, 70 kilo? Tuh kamu ngajak berantem saya. Kamu berapa kilo? 65, oke lah, dikit-dikit ya. Oke, sudah menikah? Sudah. Punya anak berapa? Suaminya mana? Boleh maju ke depan Pak? Keren. Berarti GSJS ini adalah gereja family, betul? Bagus. Karena itu seisi rumah mau mencari Tuhan akan beda hidupmu. Elizabeth, bapaknya namanya siapa? Abraham? Oh James. Rubah dong namanya, jangan James. Ini Elizabeth, berarti ini mesti Zakaria, tahu? Ya, oke. Elizabeth, engkau adalah penopang bagi suamimu. Ya, banyak doakan suamimu karena Tuhan akan berikan kemampuan lebih lagi. Tapi kuncinya adalah sehati dalam keluarga. Tuhan berkatin ya, Tuhan berkatin. Ayo ya, Tuhan berkatin. Semua diberkatin? Semua diberkatin? Yuk berdiri.